Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara Kultum Mahat dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya. Juga kepada dosen-dosen kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat, yang terdahulu juga yang akan datang. Di sini saya akan menyampaikan satu kultum yang berjudul Usaha dan Doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu, misalnya perubahan nasib, mendapatkan rezeki, ilmu, kelulusan saat ujian, dan sebagainya, harus melakukan suatu usaha secara aktif dan nyata. Dan inilah yang disebut dengan ikhtiar atau usaha lahiriah. Seseorang akan tetap bodoh kalau ia tidak berusaha mengatasi kebodohannya dengan cara mencari ilmu. Seseorang akan tetap hidup sengsara jika ia tidak berikhtiar untuk lepas dari kesengsaraannya. Misal dengan bekerja keras, seseorang akan tetap pada watak dan kebiasaan seperti pelit, suka iri, malas dan pendendam. Sampai ia berusaha mengubah watak dan kebiasaan tersebut, seseorang akan tetap sakit sampai ia berusaha mencari kesembuhan dengan cara berobat. Kemudian berikhtiar adalah wajib. Maka barang siapa mau berikhtiar, ikhtiarnya akan dicatat sebagai ibadah. Jika ikhtiarnya membuahkan hasil, maka setidaknya ia akan mendapatkan dua keuntungan. Pertama, ia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia akan mendapatkan keberhasilan atau manfaat dari apa yang ia usahakan. Tetapi jika ikhtiarnya belum berhasil, maka setidaknya ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Jika ia bersabar, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Untuk memperlancar atau mempermudah ikhtiar kita mencapai keberhasilan, kita perlu dan bahkan harus melakukan doa sebagai usaha batiniah. Seperti firman Allah pada surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban atau merespon apa yang menjadi keinginan atau usaha kita kalau kita berdoa kepadanya. Hikmah berdoa kepada Allah dalam berkaitannya dengan ikhtiar atau bahwa doa akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya akan memperlancar tercapainya apa yang kita usahakan. Hikmah lain adalah bahwa dengan berdoa kita akan terhindar dari klaim bahwa keberhasilan kita semata-mata karena ikhtiar kita sendiri, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini akan menjadi kesombongan yang luar biasa sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku
akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Tercantum pada Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita lupa berdoa kepada Allah dalam setiap usaha kita meraih sesuatu. Semakin banyak kita berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini menjadi hal yang terpuji karena berdoa kita menunjukkan kerendahan dan pengakuan betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.